gelap layar, guys. Shiny, thank you. Tapi kini telah terjadi. Aksi pengamen di kawasan Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur ini menjadi viral di media sosial karena mereka mengamen sambil memanfaatkan fitur live streaming di media sosial TikTok. Tak hanya bermodalkan alat musik, mereka juga bernyanyi sambil membawa perangkat telepon seluler, mikrofon, dan audio mixer. Kawasan yang biasa disebut BKT ini juga dipilih karena kawasan ini memiliki latar belakang asri dan para pengamen tidak terganggu melakukan aksi bernyanyi di ruang terbuka. Salah satu TikTokers, pemilik akun Moskov 2 yang memiliki nama asli Yamo, ia mengaku sudah 2,5 tahun menekuni ngamen secara online. Berawal dari mencoba, ternyata mendapatkan hadiah-hadiah yang diberikan oleh para penontonnya. Live streaming di sini awalnya ya iseng-iseng aja sih. Habis itu ya lanjut karena banyak yang support, ada penghasilan ya diterusin gitu. Awal-awal sih malu ya, soalnya kan diliatin kan, nggak ada musiknya segala macam. Cuman kita bisa dengerin di telinga aja. Ya mau gimana, tetap aja pede, harus pede gitu depan kamera. Partai kali ya. Enggak. Kenapa milih di sini karena memang dari pemandangannya udah bagus. Ini kan pohonnya lurus-lurus ya. Orang kalau ngeliat dari kamera tuh bagus. Kayak di luar negeri gitu. Dan adem sih. Nggak panas. Aksi ngamen online dimulai setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Dengan jumlah penonton rata-rata 100 hingga 300 pengguna akun TikTok. Ada pula TikTokers lain bernama Iqbal yang baru 1 tahun menekuni bidang ini. Awalnya, Iqbal mengaku malu karena harus bernyanyi di tempat umum. Bahkan hanya menatap layar handphone saja. Namun dengan hobi dan kegigihannya, Iqbal mampu meneruskan kegiatan ini sampai sekarang. Hingga mampu menghasilkan rata-rata Rp150.000 per harinya. Awalnya sih malu ya, cuma kita berusaha untuk pede, untuk percaya diri aja gitu. Anggap itu yang kayak gitu-gitu tuh, ya udah kita anggapnya itu batu gitu loh. Bener sih capek, cuma kita mau gimana, kita jalanin aja, kita enjoy gitu. Karena hobi nyanyi, jadi nggak panas hujan pun pasti kita tetap ini. Sebenarnya lebih menarik penonton juga sih. Mungkin orang yang nonton itu kayak, ih bagus pemandangannya, enak dilihat gitu. Karena dengan tema pohon-pohon hijau-hijau mungkin enak dilihat sama penonton, kita ngambil temanya pohon gitu. Mungkin kita bakal cari tempat baru lagi, karena kita bakal keliling-keliling juga, mungkin nggak di sini, ada di mana mungkin kayak kita di Kuningan atau di daerah Jakarta mana kita tetap lihat itu. Jadi nggak cuma satu tempat ini kita patokin gitu aja. Kalau untuk penghasilan di sini itu kita nggak bisa matokin per harinya berapa ya, tergantung yang nge-gift paling misalnya kalau tiap hari itu paling kita 150 itu minimal ya, satu hari itu 150. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin di bawah sekitar segitu ya. Dengan keuntungan ngamen online, para pengamen TikTokers ini juga bisa memperbaharui alat streaming mereka agar bisa bernyanyi dengan dukungan alat yang lebih baik. Kalau alat yang sekarang kan lumayan ya harganya. Kalau dulu-dulu enggak, jadi kan berproses. Jadi alat dulu yang seadanya, sekarang kita udah lumayan dapat gift, kita lebih naikin lagi alat-alat yang lebih bagus lagi. Salah seorang penonton setia, Eliana, mengaku hampir setiap hari menonton para pengamen online di media sosial. Ia merasa terhibur dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Dengan dukungan yang positif, Eliana berharap para anak muda ini mampu dikembangkan karena berpotensi untuk menghibur orang banyak. Oh, aku kan suka nonton live streaming juga kan, nonton setia juga dari Kak Mosko, Kak Tony, Kak Ipung cuman kan lagi nggak ada nih, lagi nggak enak badan katanya kan. Terus dari Kak Mochi,
Kak Edward, kalau Kak Edward kan emang daerah sana juga kan, dekat rumahku di Cilengsi juga, pernah ikut live juga gitu. Aku terhibur banget gitu loh. Maksudnya di saat kita lagi jenuh nih, kan ini kan lagu-lagu udah lama-lama semua ya. Jadi banyak yang streaming lagu-lagu lama, request. Aku suka sih gitu acara-acara kayak gini gitu. Bikin semangat. Maksudnya kalau lagi jenuh apa di rumah gitu kan ada live-live gini, seru-seru juga sih gitu. Harapan aku ya gimana ya kalau live-live kayak gini dikembangin aja sih. Maksudnya emang acara buat seru-seruan juga kan. Tapi bagus juga sih kalau ada acara-acara nge-live kayak gini ya. Maksudnya jika kita ada hiburan, maksudnya nggak cuma ngeliat TikTok biasa lah gitu ya. Udah gitu kan lagu-lagunya pasti nge-requestnya orang-orang yang lama-lama gitu kan. Jadi kita kayak balik lagi ke masa dulu gitu. Tapi kan kita balik lagi lah gitu lah. Maksudnya udah beda sekarang gitu. Cuman ya bagus sih ada live-live gini buat terhibur, buat acara-acara kayak kita lagi jenuh-jenuh aja gitu. Seru sih ada acara-acara live kayak gini. Aku suka banget. Melihat fenomena ngamen online yang banyak digandrungi oleh kaum muda, pengamat sosial Rizalwan mengatakan, cara ini cukup positif dan perlu didukung pemerintah agar memberikan fasilitas-fasilitas publik sehingga memiliki batasan yang jelas, terutama bagi masyarakat luas dalam menggunakan ruang publik bersama. Yang pertama, kita harus apresiasi ada kreativitas anak-anak muda ya baru yang sebetulnya memanfaatkan dunia maya ya, dunia digital secara positif ya. Jadi dia memang memanfaatkan alih-alih cuma sekedar memamerkan sesuatu yang negatif, ini memamerkan sesuatu yang positif. Saya kira ini harus kita apresiasi ya. Ya, dikembangkan itu dalam dua konteks ya. Pertama memang penggunaan media digital, yang kedua penyediaan fasilitas publik dalam bentuk taman terbuka begitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan negara maju itu kan fasilitas publiknya terbuka ya. Kalau di Seoul misalnya di daerah Dongdaemun itu ada jadwalnya. Mereka kalau mau perform, mau ada pertunjukan ya, mereka itu harus daftar dulu gitu. Tidak perlu bayar, asal daftar. Jadi teratur ya, terorganisir. Saya kira itu jadi contoh yang baik ya. Saya berkali-kali sudah sampaikan di berbagai forum, Jakarta perlu ruang terbuka yang diorganisir ya. Kalau sekarang kan tidak terorganisir. RPTRA misalnya, ruang publik terbuka ramah anak misalnya. Itu cuma tempat kosong yang akhirnya dipakai juga untuk tidak hal-hal yang positif, saya kira begitu. Ya saya kira pemerintah harusnya lebih peka ya, begitu melihat ada inisiatif baik dari masyarakat, seharusnya dengan cepat tuh menangkap fenomena baik itu dan kemudian memfasilitasi. Jadi arahnya jelas ya, karena gini, secara natural ya, secara konseptual manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial nomor satu itu yang paling penting adalah dia berkompetisi. Nomor dua, kompetisi itu sebetulnya untuk menunjukkan dia bagian dari kelompok. Ya. Jadi dunia maya sekarang itu adalah wahana lain untuk kita menunjukkan diri kita siapa. Ya. Intinya semua manusia berdasarkan konsep sosial suka pamer. Kita semua suka pamer. Dan pamer itu kalau ada hasilnya akan lebih baik dong. Ya, itu tadi ngamen tadi jadinya, karena saya kira pemerintah itu perlu untuk mendorong, memfasilitasi ya, mengatur dan peka. Regina Marcella, Syahri Kurniawan, DAI TV.